Kebangkitan spektakuler Timnas Indonesia. Naik 5 peringkat di ranking FIFA, jauhi Malaysia, dan siap mengguncang dunia. Performa menakjubkan Timnas Indonesia. Erick Thohir diundang kembali ke Italia, tapi ini jawabannya yang mengejutkan. Shin Tae-yong membidik keajaiban. Begini target mengguncang yang ditentukan untuk Timnas Indonesia di sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mas Hilgers buka suara soal cedera menghancurkan yang membuatnya absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini cerita yang penuh emosi. Shin Tae-yong hadapi teror krisis, ruang ganti terbakar. Begini reaksi sang pelatih ketika tagar STY out menjadi trending. Shin Tae-yong tak main-main. Marcelino Ferdinand bisa jadi setara Son Heung-min, ini rahasianya. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar di balik keputusan Timnas Indonesia turunkan pemain U22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kebangkitan spektakuler Timnas Indonesia. Naik 5 peringkat di ranking FIFA, jauhi Malaysia, dan siap mengguncang dunia. Timnas Indonesia yang telah lama menunggu momen kejayaan kini berhasil mencetak sejarah luar biasa dengan meroket naik 5 peringkat di ranking FIFA pada November 2024. Seperti roket yang melesat keluar angkasa, Garuda yang begitu gagah kini duduk di peringkat 125 dunia, meninggalkan banyak lawan yang sebelumnya lebih tinggi. Menurut laporan resmi dari FIFA pada Kamis 28 November 2024, Timnas Indonesia sukses menggeser posisinya dari peringkat 130 ke 125, setelah meraih tambahan poin yang sangat signifikan, yaitu 16,23 poin. Kejayaan ini datang setelah Timnas Indonesia membungkam Arab Saudi dengan kemenangan 2-0 yang mengguncang jagat sepak bola Asia pada 19 November 2024. Dalam laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lompatan Timnas Indonesia ini bukan hanya luar biasa, tapi juga mencatatkan rekor tertinggi dalam ranking FIFA mereka dalam 1 dekade terakhir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, tak ada yang lebih mencolok dari prestasi ini. Negara tetangga Malaysia hanya bisa naik sedikit dari peringkat 133 ke 132 setelah kemenangan tipis 3-1 atas Laos dan hasil imbang 1-1 dengan India. Sementara itu Vietnam yang tak bermain malah naik 3 posisi ke peringkat 116, namun itu masih jauh dari sorotan besar yang berhasil diraih Indonesia. Bagaimana dengan Thailand? Sayangnya, nasib mereka sedikit kurang beruntung. Hasil imbang dengan Lebanon dan Laos membuat mereka kehilangan momentum dan turun 1 peringkat ke posisi 96 dunia. Namun, bagi Timnas Indonesia, ini baru permulaan. Mereka kini berada di posisi yang belum pernah dicapai selama 10 tahun terakhir. Dan yang lebih menggembirakan, kesempatan mereka untuk meroket lebih tinggi sangat terbuka lebar. Dengan optimisme menggebu-gebu jika Indonesia berhasil meraih gelar juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, mereka diprediksi bakal melonjak hingga 6 posisi lebih tinggi mendekati peringkat 119 dunia. Tak hanya itu, pintu ke peringkat yang lebih tinggi terbuka lebar di Maret 2025. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Laga-laga ini diprediksi akan jadi momen penentu bagi Indonesia untuk terus menanjak dan meraih posisi yang lebih gemilang di ranking FIFA. Dengan momentum yang luar biasa ini, Timnas Indonesia kini tengah berada di jalur yang tepat menuju kejayaan sepak bola dunia. Apakah mereka akan terus melesat dan mengguncang dunia? Waktu yang akan menjawab. Performa menakjubkan Timnas Indonesia. Erick Thohir diundang kembali ke Italia, tapi ini jawabannya yang mengejutkan. Timnas Indonesia kini tengah mengukir sejarah baru yang spektakuler.
Setelah bertahun-tahun menunggu, kini peringkat FIFA mereka melesat tajam, bahkan bisa dibilang seperti roket yang menembus batas langit. Dengan total 1135,10 poin, Indonesia kini berada di peringkat ke-125 dunia, melesat jauh dan semakin mendekati kejayaan yang tak terbendung. Kesuksesan luar biasa ini tentunya tak lepas dari tangan dingin sang ketua PSSI, Erick Thohir. Sejak mengambil kendali pada Februari 2023, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tak henti-hentinya melakukan terobosan-terobosan besar untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level internasional. Pencapaiannya semakin mengagumkan dengan berhasilnya Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta menembus 3 level Piala Asia untuk U17, U20, dan tim senior. Pencapaian yang luar biasa dan tak terbayangkan sebelumnya. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport, Erick dengan penuh percaya diri menyebut Timnas Indonesia sebagai raksasa yang tertidur, yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa, tapi selama ini kurang dikelola dengan baik dan profesional. Namun setelah ia mengambil alih, segalanya berubah seperti membangunkan raksasa yang sedang terlelap dari tidurnya. Namun meskipun sukses besar di tanah air, Erick Thohir ternyata masih memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan sepak bola Italia. Baru-baru ini dia mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk kembali ke Italia untuk menjabat sebagai presiden klub besar, sebuah tawaran yang luar biasa menggoda. Namun ia dengan tegas menolak permintaan tersebut, menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Inter Milan, klub legendaris yang sempat ia pimpin sebagai presiden antara 2013 hingga 2018. Ikatannya sangat kuat dan saya tak bisa meninggalkan Inter, ujarnya dengan penuh keyakinan. Erick Thohir bukan orang baru di dunia sepak bola internasional. Ia pernah menjadi pemilik saham mayoritas di Inter Milan, serta sempat mengakuisisi klub MLS DC United pada 2012-2018. Pada 2021, ia juga menjadi pemegang saham mayoritas di klub Inggris, Oxford United, bersama Anindya Bakri. Dengan koneksi luar biasa yang dimilikinya, Erick kini menjadi jembatan bagi para pemain Indonesia untuk mengepakkan sayap mereka ke luar negeri. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kini dipenuhi pemain-pemain muda berbakat yang mengadu nasib di Eropa. Dengan segala pencapaian luar biasa ini, Timnas Indonesia kini benar-benar menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Siapa yang bisa menghentikan langkah mereka menuju kejayaan? Shin Tae-yong membidik keajaiban. Begini target mengguncang yang ditentukan untuk Timnas Indonesia di sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih karismatik Timnas Indonesia, mematok target ambisius untuk 4 laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak main-main, ia mengincar 2 kemenangan besar dan 1 hasil imbang, dengan harapan bisa melanjutkan perjalanan tim menuju Piala Dunia 2026 yang telah lama didambakan. Meski optimis, Shin Tae-yong mengakui 1 pertandingan akan berakhir dengan kekalahan. Target ini bukan sekadar harapan, melainkan strategi jitu untuk menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Minimal 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kalah, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan penuh keyakinan, seperti dikutip dari kanal YouTube Lee Kyung-ryu, Kamis 28 November 2024. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia berpeluang finish di posisi 3 atau 4 di Grup C, yang akan membuka pintu ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika semua berjalan sesuai rencana, posisi ketiga atau keempat adalah hasil terburuk yang kami dapatkan, tambahnya memberi semangat bagi seluruh penggemar sepak bola tanah air. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan koleksi 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Kemenangan besar 2-0 atas Arab Saudi pada matchday ke-6 menjadi momentum kebangkitan Timnas Indonesia. Itu adalah kemenangan pertama skuad Garuda di babak ketiga yang memberi napas baru dalam upaya mereka menembus Piala Dunia 2026. Namun perjuangan belum usai.
4 laga tersisa akan menentukan nasib timnas Indonesia. Pada Maret 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain. Sementara pada Juni 2025, mereka akan menghadapi 2 laga berat melawan Jepang. 1 di kandang dan 1 lagi di luar negeri. Mengacu pada strategi Shin Tae-yong, timnas Indonesia akan mengejar poin penuh saat menjamu Bahrain dan Cina di kandang, memberi mereka kesempatan emas meraih kemenangan berharga di depan pendukung setia mereka. Sementara itu, hasil imbang ditargetkan saat bertandang ke Australia, yang akan menjadi ujian berat bagi pasukan Garuda. Jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan. Namun dengan semangat tak tergoyahkan, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia siap mengarungi sisa perjalanan ini dengan tekad baja dan harapan besar. Mas Hilgers buka suara soal cedera menghancurkan yang membuatnya absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini cerita yang penuh emosi. Mas Hilgers, bintang muda timnas Indonesia, mengungkapkan kisah pilu di balik absennya dalam 2 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera parah yang menimpanya menjadi mimpi buruk yang harus dia hadapi, bahkan mengubah jalannya karirnya dalam sekejap. Pemain andalan FC Twente ini harus merasakan sakit luar biasa yang membuatnya terpaksa menepi dari 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Cedera yang menyerangnya begitu parah hingga ia mengakui tak hanya mengganggu fisiknya, tetapi juga mempengaruhi cara dia bermain di lapangan. Rasa sakit yang begitu menyiksa itu membuatnya harus merubah langkah dan teknik berlarinya, sebuah tindakan yang akhirnya menyebabkan rasa sakit di bagian tubuh lainnya muncul. Mas Hilgers mengungkapkan betapa beratnya perjuangannya untuk tetap tampil meski tubuhnya memberontak. Saya sudah menahan sakit di bagian bawah kaki saya selama lebih dari 1,5 bulan. Karena itu, saya mulai berlari dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya tubuh saya mulai memberikan keluhan di bagian lain. Ungkapnya penuh emosi dalam wawancara dengan Twente Insite, Kamis 28 November 2024. Namun, meskipun harus menahan sakit yang luar biasa dan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit, Mas terus bertahan. Ia berjuang keras untuk tetap tampil, berjuang dengan segala kemampuan fisik yang tersisa. Tapi akhirnya tubuhnya tidak bisa lagi diajak kompromi. Saya bertahan selama beberapa minggu melewati pertandingan 1 demi 1. Namun setelahnya saya benar-benar harus absen, jelasnya dengan suara penuh penyesalan. Bagi Mas, ini adalah sebuah pelajaran berharga dalam hidup sebagai pesepak bola profesional. Ini adalah bagian dari diri saya sebagai pemain sepak bola. Jika Anda merasa sedikit sakit dan memaksakan diri, itu berarti ada yang salah. Ini adalah keputusan berat, tetapi saya harus menghadapinya, tambahnya. Pada akhirnya, Mas memilih untuk memanfaatkan jeda internasional untuk pulih sepenuhnya. Ia memilih untuk beristirahat dan menjalani fisioterapi intensif demi memastikan cederanya sembuh dan dirinya kembali bugar. Ini sangat penting bagi saya untuk mengambil waktu ini untuk istirahat total dan pemulihan agar bisa kembali beraksi dengan kekuatan penuh, ujar Mas Hilgers. Meskipun Mas harus absen, timnas Indonesia tetap bersemangat dengan tambahan kekuatan baru seperti Kevin Dix yang dinaturalisasi, meskipun sayangnya Kevin juga harus absen karena cedera setelah 1 pertandingan. Namun harapan besar tetap terjaga karena Mas diperkirakan akan kembali dalam 4 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Timnas Indonesia berharap Mas kembali dalam performa terbaiknya untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Shin Tae-yong hadapi teror krisis, ruang ganti terbakar. Begini reaksi sang pelatih ketika tagar STY out menjadi trending. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, harus melalui tekanan luar biasa ketika karirnya terancam setelah sejumlah kekalahan mengejutkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari kritik pedas yang datang bertubi-tubi hingga tagar STY out yang menggema di seluruh media sosial, semuanya menciptakan badai hebat yang hampir menghancurkan harapan tim Garuda.
Dalam periode kritis tersebut, Indonesia hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan pada September 2024 hasil imbang 2-2 dengan Bahrain dan kekalahan 1-2 melawan Cina. Sorotan tajam mengarah pada gaya bermain yang terkesan monoton, banyak bertahan, dan dipandang meremehkan lawan. Tak sedikit yang mengkritik keputusan Shin Tae-yong dalam memilih kapten tim. Ketegangan semakin memuncak pada laga kelima di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 saat timnas Indonesia dihantam 4-0 oleh Jepang. Meski Jepang jelas lebih unggul dalam hal kualitas, kekalahan telak ini membuat gelombang kritik semakin besar, bahkan membuat tagar STY out trending di media sosial. Situasi semakin panas dan PSSI pun memutuskan untuk mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong setelah hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Namun meskipun tekanan datang dari segala penjuru, Shin Tae-yong menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Jeong Seok-seo, penerjemah timnas Indonesia yang akrab disapa JJ, memberikan gambaran tentang suasana di ruang ganti yang semakin membara pasca kekalahan dari Cina dan Jepang. Pelatih tahu soal semua suara di media sosial, namun dia tidak memberi respons. Kami cuma ngobrol saja, mengatakan bahwa di media sosial sedang heboh dengan tagar STY out. Tapi dia tetap fokus pada pertandingan, ujar JJ, menegaskan bahwa Shin Tae-yong tetap tenang meskipun dunia seolah menunggu kejatuhannya. Shin Tae-yong justru menanggapi semua tekanan itu dengan profesionalisme luar biasa. Pemain-pemain tim pun menunjukkan solidaritas dan memberikan dukungan satu sama lain mengingat situasi yang penuh tekanan. Kami semua saling memberi dukungan. Kritik itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai melewati batas dan menyerang keluarga, tambah JJ. Akan tetapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana Shin Tae-yong dan timnas Indonesia membungkam kritik tersebut dengan sebuah kemenangan gemilang atas Arab Saudi. Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta hanya 4 hari setelah kekalahan dari Jepang dengan 2 gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membangkitkan semangat para pendukung Garuda dan memberi harapan baru untuk lolos ke Piala Dunia 2026. JJ juga mengungkapkan kebingungannya melihat bagaimana netizen terkadang memberikan kritik yang berlebihan. Taktik dan pemilihan pemain itu sepenuhnya wewenang pelatih. Kritik memang penting, tetapi jika hasilnya tidak berubah, siapa yang akan bertanggung jawab? Kata JJ menunjukkan betapa pentingnya menghargai keputusan pelatih dalam situasi seperti ini. Dengan penuh percaya diri dan ketenangan, Shin Tae-yong dan timnya siap menghadapi tantangan selanjutnya. Ruang ganti yang sempat panas kini menjadi tempat kekompakan dan semangat baru. Dan seiring dengan kemenangan bersejarah atas Arab Saudi, timnas Indonesia siap mengejar mimpi besar mereka menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tak main-main. Marcelino Ferdinand bisa jadi setara Son Heung-min, ini rahasianya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, membongkar harapan luar biasa terhadap bakat brilian Marcelino Ferdinand. Dengan keyakinan bahwa sang pemain muda bisa meroket ke level yang setara dengan superstar Korea Selatan, Son Heung-min. Dalam wawancara mendalam dengan Lee Kyung-gyu, YouTuber asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengungkapkan keyakinannya bahwa Marcelino memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai puncak karir yang mengagumkan. Marcelino, yang mencuri perhatian besar setelah mencetak 2 gol kemenangan untuk timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, semakin diperhatikan oleh dunia sepak bola internasional. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa keputusan untuk memanggil Marcelino ke timnas Indonesia sejak usianya yang masih sangat muda 17 tahun, bukan tanpa alasan. Bakat dan kepercayaan diri Marcelino yang meledak-ledak membuatnya percaya bahwa sang pemain bisa mengukir prestasi gemilang. Marcelino pun debut di timnas Indonesia senior pada Januari 2023 saat menghadapi Timor Leste, sebuah langkah yang menjadi awal dari perjalanan panjangnya di level internasional. Pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan, "Saya memanggilnya ke timnas Indonesia sejak dia berusia 17 tahun karena saya melihat potensi luar biasa dalam dirinya." Sekarang di usia 20 tahun, Marcelino sudah menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan energi semangat mudanya yang luar biasa. "Saya yakin anak ini akan sukses," ujarnya dengan penuh keyakinan.
Shin Tae-yong bahkan tidak ragu mengatakan bahwa Marcelino memiliki kesempatan untuk menapaki jalan yang sama dengan Son Heung-min, bintang sepak bola dunia yang telah mencatatkan prestasi fenomenal. Saya pernah bilang padanya, kamu bisa menjadi pemain berkelas seperti Son Heung-min. Ungkap Shin Tae-yong memperlihatkan betapa tinggi harapan yang dia miliki terhadap sang pemain muda. Namun, perjalanan Marcelino tidak selalu mulus. Setelah hijrah ke KMS KD Inze di Belgia, perkembangan Marcelino sempat terhenti. Shin Tae-yong merasa kecewa karena langkahnya ke Eropa tidak berjalan sesuai harapan, namun dia yakin bahwa Marcelino memiliki potensi besar untuk bangkit setelah penampilannya yang cemerlang melawan Arab Saudi. Memang sempat terhenti beberapa waktu di sana, kata Shin Tae-yong. Namun dengan penampilan luar biasa Marcelino baru-baru ini, saya yakin dia bisa terus berkembang menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Dia masih punya banyak ruang untuk tumbuh dan mengukir prestasi, tambahnya. Dengan bakat alami yang dimiliki Marcelino, perjalanan panjang menuju kejayaan masih terbentang lebar di depannya. Shin Tae-yong percaya bahwa masa depan cerah telah menanti Marcelino Ferdinand. Dan jika dia terus bekerja keras, bukan tidak mungkin dia akan segera bergabung dengan jajaran pemain top dunia, seperti Son Heung-min. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar di balik keputusan timnas Indonesia turunkan pemain U22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin Tae-yong, pelatih yang selalu menghadirkan kejutan, kali ini kembali mencuri perhatian dengan keputusan briliannya menggunakan pemain U22 untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Keputusannya ini seolah menjadi langkah strategis yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia dan bisa dibilang adalah keputusan yang penuh harapan dan visi jangka panjang. Shin Tae-yong baru-baru ini memanggil 33 pemain muda berbakat untuk menjalani pemusatan latihan demi mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi ASEAN Cup 2024. Yang mengejutkan, mayoritas pemain yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun. Hanya ada 2 pemain yang sudah menginjak usia 22 tahun ke atas, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Ini adalah langkah yang berani, sebuah gebrakan yang penuh harapan untuk masa depan timnas Indonesia. Walaupun ASEAN Cup 2024 adalah turnamen bergengsi yang mempertemukan tim-tim hebat dengan pemain-pemain senior, Shin Tae-yong tetap teguh dengan pilihannya. Alasannya sangat cerdas dan penuh visi jangka panjang. ASEAN Cup 2024 bukan hanya sekadar turnamen, tetapi juga merupakan ajang persiapan untuk SEA Games yang akan datang. SEA Games sendiri akan menjadi medan tempur bagi timnas Indonesia U23, yang tentunya membutuhkan pemain muda yang siap bersinar. Shin Tae-yong menegaskan bahwa potensi besar para pemain muda ini harus dimaksimalkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan. ASEAN Cup adalah turnamen yang besar dan menjadi bagian penting dalam persiapan menuju SEA Games, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Pelatih asal Korea Selatan ini percaya bahwa tim muda Indonesia memiliki bakat luar biasa yang hanya perlu disalurkan dan diasah lebih lanjut. Namun meskipun Indonesia hanya membawa pemain U22, Shin Tae-yong tidak gentar menghadapi lawan-lawan yang memperkuat tim mereka dengan pemain senior. Memang, lawan-lawan kami menggunakan tim senior mereka, sementara kami hanya membawa pemain U22. Tapi kami yakin kekompakan tim dan semangat juang kami akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jelasnya penuh percaya diri. Ini adalah tantangan besar, tetapi Shin Tae-yong yakin bahwa tim muda ini akan mengejutkan banyak orang. Timnas Indonesia siap untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim yang diisi pemain muda, melainkan kekuatan baru yang siap menantang dominasi tim senior di kawasan Asia Tenggara. Sejarah mencatat bahwa Indonesia belum pernah meraih gelar juara di turnamen yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF ini. Skuad Garuda harus puas menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Namun kali ini, dengan pendekatan segar dan penuh semangat muda, mereka mungkin akan mengubah nasib dan meraih kejayaan yang telah lama dinantikan.